Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembahasan tentang praktikum. Kali ini yang akan dibahas adalah aktivitas enzim katalase. Enzim katalase yang mampu menguraikan H2O2 menjadi air dan oksigen. Ini ada struktur 3 dimensi dari enzim katalase yang terdiri dari 4 rantai polipeptida dan di dalamnya mengandung ion besi. Praktikum enzim katalase yang sudah lazim digunakan di sekolah adalah menggunakan ekstrak hati atau ekstrak dari umbi kentang dengan cara mencampurnya dengan larutan H2O2. Yang indikatornya akan muncul adalah gelembung udara, yaitu oksigen. Adakah cara lainnya dalam praktikum enzim katalase ini? Saya mengajukan sebuah jenis praktikum baru untuk aktivitas enzim katalase ini. Dalam hal ini, praktikum yang baru ini adalah bertujuan untuk mengukur kecepatan naiknya kertas saring setelah tenggelam dalam larutan H2O2. Bagaimana kertas saring ini waktu dicelupkan ke dalam larutan H2O2 itu tenggelam, kemudian dia bisa naik lagi. Nah, tentu ini memerlukan satu cara tersendiri. Baik, alat-alat yang diperlukan, yang pertama adalah tabung reaksi sendiri, ada pinset, kertas saring, rak tabung reaksi, kemudian bahannya adalah H2O2, ada ekstrak lobak dan ekstrak kentang. Bisa juga dilakukan dengan menggunakan ekstrak-ekstrak lain, misalnya ekstrak umbi, ekstrak ketela pohon, atau dari daun-daunan tertentu. Dalam praktikum ini akan dicoba 2 ekstrak saja. Cara kerjanya, yang pertama, berilah tanda 2 cm dari mulut tabung reaksi. Nah, tabung reaksi yang digunakan adalah tabung reaksi yang cukup besar, yang biasanya punya diameter 25 mm dengan tinggi 150 mm atau 15 cm. Kemudian setelah diberi tanda, isilah tabung reaksi dengan larutan H2O2 sampai batas 2 cm tersebut. Nah, selanjutnya, langkah ketiga, siapkan kertas saring yang berukuran 5 x 5 mm. Dengan cara dijepit pinset, celupkan ke dalam ekstrak kentang. Nah, setelah itu, masukkan ke dalam larutan H2O2 dengan cara dilemparkan atau ditenggelamkan. Nanti karena punya massa yang lebih berat, dia akan tenggelam, masuk ke bawah. Kemudian hitunglah waktu mulai kertas saring masuk ke dalam larutan H2O2, kemudian tenggelam, sampai muncul kembali ke permukaan larutan pada batas 2 cm tadi. Hitunglah satuannya bisa detik, bisa menit ya. Tapi biasanya satuan yang lebih baik adalah dengan mengukur dengan satuan detik. Setelah selesai yang pertama, ulangi langkah ketiga sampai ke-6 untuk kertas saring yang berukuran 5 x 5 mm sebanyak 2 kali lagi. Setelah selesai dengan yang berukuran 5 x 5 mm, gantilah larutan H2O2 dengan larutan baru. Nah, dalam hal ini bisa menggunakan tabung reaksi yang baru. Kemudian langkah ke-9, ulangi langkah ketiga sampai 6 untuk kertas saring yang berukuran 10 x 10 mm sebanyak 3 kali lagi. Setelah selesai dengan ekstrak kentang, maka ulangi langkah ketiga sampai 9 untuk larutan lobak atau ekstrak lobak. Nah, hasilnya bisa kita masukkan ke dalam tabel berikut. Percobaan itu diulang 3 kali. Nah, kertas saring 5 x 5 mm, waktunya dalam satuan detik. Nah, kecepatannya dihitung nanti. Kentang, percobaan 1 berapa detik, percobaan 2 dan percobaan 3, begitupun untuk lobak. Dan selanjutnya untuk kertas saring 10 x 10 mm. Itu juga diukur waktunya dalam satuan detik untuk kentang dan lobak. Setelah selesai buat data, maka kita bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk kegiatan percobaan tadi. Misalnya, ke-1, bagaimana rata-rata kecepatan naiknya kertas yang berukuran 5 x 5 mm dengan yang berukuran 10 x 10 mm. Ya, kita bandingkan rata-rata kecepatannya, baik yang pada lobak maupun pada ekstrak kentang.
Kemudian, bagaimana rata-rata kecepatan naiknya kertas saring pada larutan kentang dengan larutan lobak. Nah, di sini siswa bisa menjelaskan mana yang lebih cepat. Nah, kemudian nanti jelaskan mengapa di sana bisa lebih cepat. Kemudian ketiga, mengapa setelah 3 kali pengulangan, larutan H2O2 harus diganti dengan larutan yang baru. Keempat, mengapa kertas saring setelah tenggelam dapat naik lagi ke permukaan? Nah, ini pertanyaan cukup menarik. Siswa bisa menganalisisnya, mengapa kertas saring tersebut bisa naik lagi ke permukaan atas. Nah, ini jawabannya karena di dalam kertas saring itu ada enzim katalase yang berasal dari ekstrak umbi. Kemudian waktu tenggelam, enzim itu belum bekerja dengan baik. Tetapi setelah beberapa waktu, maka enzim itu akan bekerja untuk menguraikan H2O2. Kemudian gas yang dihasilkan yaitu O2 terperangkap di dekat kertas. Maka semakin banyak gas yang dihasilkan, kertas itu akan terdorong lagi ke permukaan. Nah, di sini bisa dihubungkan dengan pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Ya, jadi bagaimana hubungannya antara kecepatan naiknya kertas ke atas dengan jumlah enzim yang terdapat pada ekstrak lobak maupun ekstrak kentang. Nah, selanjutnya juga bisa dianalisis bagaimana kecepatannya. Apakah lebih cepat kertas yang berukuran 5x5 mm atau 10x10 mm untuk masing-masing larutan. Nah, yang kelima kita juga bisa menanyakan prosedural, ya, keterampilan prosedural siswa bisa diuji. Misalnya dengan pertanyaan, langkah apa yang harus dilakukan untuk memperoleh data yang akurat. Ya, baik. Selamat mencoba dengan percobaan enzim katalase yang baru.